Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katika Sari. Saya berasal dari Akademi Keuangan dan Perbankan Mulia Dharma Pratama Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi mengenai sistem pembayaran, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Sistem pembayaran memiliki implikasi yang sangat kuat terhadap stabilitas sistem keuangan, bahkan terhadap perekonomian suatu bangsa. Sistem pembayaran yang dapat memenuhi prinsip yang dipersyaratkan, yakni memiliki 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu meminimalkan resiko. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat akan berbagai alternatif alat pembayaran yang bisa digunakan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Aspek yang kedua yaitu sangat efisien, baik bagi industri sistem pembayaran maupun bagi masyarakat pengguna, karena tidak harus mempunyai banyak alat pembayaran dalam melakukan berbagai transaksi pembayaran. Aspek yang ketiga yaitu memiliki kesetaraan akses. Bank Indonesia berupaya untuk memperluas cakupan layanan sistem pembayaran sehingga dapat lebih luas dan merata ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian melindungi konsumen. Bank Indonesia berupaya meningkatkan perlindungan konsumen agar masyarakat pengguna jasa sistem pembayaran dapat semakin terlindungi. Selain itu juga agar tidak ada lagi masyarakat yang berada pada posisi lemah akibat kekurangan informasi atas manfaat dan risiko dari alat pembayaran yang digunakan. Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pembayaran Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Bank Indonesia merupakan otoritas moneter di Indonesia. Paling tidak terdapat 3 peran utama Bank Indonesia atau bank sentral dalam sistem pembayaran. Peran yang pertama yaitu peran operasional. Bank Indonesia juga memiliki peran sebagai penyelenggara sistem pembayaran Indonesia. Ada 2 sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, yaitu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS. SKNBI merupakan sistem pembayaran yang digunakan untuk menyelesaikan pembayaran retail dalam nilai kecil, sedangkan BIRTGS merupakan sistem pembayaran yang digunakan untuk menyelesaikan pembayaran yang memiliki nilai besar. Yang kedua adalah peran pengawasan. Bank sentral melakukan pengawasan dan penyempurnaan segmen-segmen pembayaran untuk menjaga sistem pembayaran dapat berjalan dengan baik. Peran Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas memiliki maksud bahwa Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab agar masyarakat bisa mendapatkan layanan jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran, baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun bank lain. Agar pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran berjalan secara maksimal, Bank Indonesia mewajibkan seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan. Peran yang ketiga yaitu peran katalisator atau fasilitator. Bank Sentral atau Bank Indonesia membentuk suatu forum komunikasi yang disebut Forum Komunikasi Sistem Pembayaran Nasional atau FKSPN dalam rangka mempertemukan kepentingan penyelenggara sistem pembayaran antar bank. Sebagai regulator, Bank Indonesia senantiasa memastikan proses sistem pembayaran berlangsung secara tepat waktu. Sebagai fasilitator dan katalisator pengembangan, Bank Indonesia selalu berupaya melakukan penyempurnaan dan pengembangan terhadap sistem yang telah ada, sesuai dengan perencanaan sistem pembayaran nasional. Upaya penyempurnaan dan pengembangan tersebut diwujudkan melalui kebijakan, pengembangan mekanisme, peningkatan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran, dan lain-lain. Perkembangan industri sistem pembayaran dan teknologi menciptakan berbagai instrumen pembayaran yang memudahkan transaksi pembayaran seperti instrumen yang bersifat card-based payment. Pengembangan tersebut meningkatkan layanan ke nasabah atau pelanggan.
Terkait dengan pengembangan e-money, Leo Van Hoof menjelaskan bahwa bank sentral memiliki beberapa peranan, yakni menerbitkan e-money sendiri, berpartisipasi sebagai operator, menetapkan standar bagi pihak swasta yang berinisiatif menerbitkan e-money, dan mengkoordinasikan serta mensupport proses pembentukan standar oleh industri. Pembahasan selanjutnya mengenai sistem pembayaran dan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Sistem pembayaran di Indonesia sepenuhnya diatur atau ditetapkan oleh Bank Indonesia. Alasannya karena adanya keterkaitan yang erat antara kebijakan-kebijakan di bidang sistem pembayaran dengan sistem moneter dan perbankan. Keterkaitan langsung antara sistem pembayaran dan pengendalian kebijakan moneter adalah karena pelaksanaan sistem pembayaran dapat berpengaruh terhadap penggunaan uang di masyarakat. Sistem pembayaran merupakan penghubung antara aktivitas ekonomi dan uang. Dengan demikian, efisiensi penggunaan uang sangat tergantung dari efisiensi sistem pembayaran. Sebagai contoh, time lag yang terjadi antara instruksi dilakukan dan penyelesaian pembayaran sangat bervariasi dan berpengaruh terhadap saldo rekening di bank, serta kemampuan pelaku untuk melakukan transaksi lainnya. Pengembangan sistem pembayaran bukan hanya penting bagi pelayanan jasa perbankan, tetapi juga dalam menunjang sistem pengaturan dan pengawasan bank, serta bagi implementasi kebijakan moneter yang efektif dan efisien. Pengendalian kebijakan moneter merupakan fungsi dari bank sentral. Perhatian utamanya adalah pelaksanaan settlement di bank sentral, pengoperasian transfer uang antar bank secara otomasi, khususnya yang berjumlah besar, merupakan komponen penting dalam sistem keuangan modern. Sistem pembayaran elektronis. Saat ini, transfer uang antar bank dapat dilakukan dalam jumlah besar secara otomatis dan real-time. Bahkan, sistem RTGS menjadi bagian penting infrastruktur dari pasar keuangan modern. Sistem ini memberikan berbagai manfaat. Manfaat yang pertama yaitu transaksi antar daerah dan pusat-pusat keuangan daerah dapat dihubungkan. Yang kedua, memfasilitasi perkembangan pasar uang jangka pendek dan merambat ke semua daerah dengan cepat. Yang ketiga, membantu pengelolaan likuiditas baik antar bank maupun individual. Desain sistem pembayaran modern. Berbicara mengenai desain sistem pembayaran adalah berbicara tentang totalitas, mulai dari polisi aspek sampai penerjemahan kebijakan itu ke dalam detail teknisnya. Dalam desain sistem pembayaran yang modern, penggunaan instruksi pembayaran banyak dilakukan secara elektronik, meskipun penggunaan instrumen lainnya seperti cek dan non-cash masih dilakukan. Dalam desain pembayaran elektronik maupun cek paper-based, diperlukan settlement pada hari yang sama atau same-day settlement. Artinya, begitu instruksi pembayaran dikirim, settlement dilakukan pada waktu yang sama, yang mempengaruhi saldo rekening bank-bank di bank sentral. Pembahasan selanjutnya mengenai sistem pembayaran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan dan sistem pembayaran merupakan satu kesatuan yang utuh. Gangguan pada sistem pembayaran dapat menimbulkan keterlambatan atau kegagalan pembayaran. Gagal bayar dalam jumlah signifikan tentu dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap likuiditas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan maupun perbankan. Pada gilirannya akan merembet pada kemampuan bayar kepada bank peserta pada layer berikutnya, sehingga menimbulkan kemacetan penyelesaian transaksi atau dikenal dengan istilah gridlock. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penjelasan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.